Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi antar budaya yang akan mengangkat tema tentang culture shock orang yang sering bepergian ke luar negeri. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Hayun Safid. Saya Rizky Akbari Senen. Saya Fikri Zakaria Alfarizi. Nah, jadi kita sudah bersama narasumber kita yang bernama siapa? Jihan. Jadi narasumber kita bernama Jihan. Oke. Kajihan. Kak Jihan ya. Iya. Kita bisa panggil dengan sebut Kak Jihan. Oke. Kak Jihan nih salah satu narasumber yang sering bepergian ke luar negeri nih. Ya. Oke. Jadi di sini yang awal-awal ya, karena kajian ini sering berpergian ke luar negeri. Mungkin saya dari awalnya dulu deh, kayak mau nanya-nanya tentang ngurus-ngurusin password dan dokumen-dokumennya itu kayak gimana sih? Apakah ribet kalau mau ke luar negeri itu ngurusinnya atau enggak? Gimana kajian? Nih kalau negaranya tuh tertentu ya, biasa ada yang butuh visa, ada yang enggak. Tapi kalau Asia tuh jarang sih buat visa, cuma paspornya aja. Terus bikin paspor tuh enggak ribet sih, cuman ada webnya, terus kita kayak ngisi-ngisi di web, terus habis itu ada antriannya, terus kita pilih kita mau di mana bikin paspornya, di imigrasi mana. Nah kalau misalnya visa itu kayak itu tuh visanya harus online juga sih ngurusnya. Itu tuh 2 hari sebelum pemberangkatan kita ngurus visa. Nah negara yang butuh visa tuh kayak Jepang, terus kayak luar negeri yang kayak di apa ya, Mekah gitu-gitu pakai visa. Oh, jadi ada negara-negara tertentu yang Iya. pakai visa, Nggak ada yang semuanya. enggak. Jadi nggak semuanya negara Oke, ya. oke, benar. Oke. Selanjutnya nih, kayak ada nggak sih ini kajian pengalaman atau culture shock pertama yang kajian rasain saat pertama kali tiba di negara itu? Itu di negara mana? Kalau bisa disebutin. Itu negara Jepang, soalnya Oke, itu di negara dia Jepang nih. sopan banget. Iya. Jadi dia tuh lihat paspor kita, paspor apa. Kita tuh kayak misalnya kalau paspornya Indonesia kan ada garudanya gitu. Nah dia kayak bilang, oh Indonesia, terus dia kayak selamat datang gitu. Dia Oh, terus dia langsung kayak emang tipikalnya emang sopan kayak gitu ya, yang Iya. sopan banget gitu ya. Oke. Nah kalau di negara Singapura gitu apa sama Malaysia, dia tuh kayak tegas sih, lebih tegas kayak itu tuh Tegas, ketat gitu. iya, Oh, dia kayak iya, iya. kita Oh iya lebih iya. Terus. kita punya penginapan di mana, kita berapa hari Oh di berarti sana. udah harus tertata tuh Iya, semuanya kalau- kayak kalau dari kita- awal kita datang tuh harus udah Iya, tertata iya, tuh betul. semuanya ya. Oh. Nah kalau kita misalnya nggak jelas berapa harinya di sana, terus habis itu kita penginapan yang nggak jelas, kita Terus langsung dibalikin tuh. Iya, dibalikin. Buset. Oh, ibarat kata langsung dilempar gitu langsung. Iya. Oh iya oke. Langsung dipulangin lagi. Iya, Nah, langsung kita dipulang ke negara asal. Sampai ke negara tersebut tuh kita kayak ngisi form gitu, kayak ada webnya masing-masing setiap negara tuh ada webnya, kayak ngisinya tuh tempat tinggal di sana, terus berapa hari di sana. Nah itu harus jelas deh pokoknya. Kalau kita belum ngisi itu udah kita bakal dipulangin. Tapi nih kajian, menurut kajian ada gak sih kebiasaan masyarakat sana yang menurut kajian itu unik? Kebiasaan di sana tuh yang unik, kayak di Singapura itu kayak nggak boleh punya permen karet ya di situ. Oh, Kayak unik. Singapura nggak bisa nyoba main karet? Iya nggak boleh. Tahu nih Aku kita. baru tahu nih. Baru tahu. Ilmu lagi aja nih. Wawasan baru nih. Iya, izin. Nah, Oke. sama di Singapura, apa namanya, di Jepang itu juga ngerokok nggak boleh sembarangan. Oh, Kayak berarti ada nggak tempat-tempatnya boleh- gitu ya, iya. kayak smoking Dia room dia gitu. punya, iya, dia punya ruangan gitu. Baru tahu lagi aja nih. Info lagi aja. Info lagi aja. Oke. Nah dia tuh nggak boleh ada puntung rokok. Kalau ada puntung rokok kita kena denda di negara Jepang ya. Oh, berarti Di kalau Singapura juga sih. Kita buang putu rokok sembarangan tuh berarti kita kena denda gitu Iya. ya? Ada hukum yang Ada berlaku hukum yang berarti. berlaku. Nggak boleh berarti. nge-vape sembarangan juga sih. Nah nih, sekarang bahas ke gaya komunikasi nih kajian. Kayak ada nggak sih perbedaan gaya komunikasi di sana dibandingkan dengan di Indonesia? Gaya kayak bukan bahasanya, dari gaya komunikasi mereka. Kayak misalnya kita kan di sini kalau mau sopan nunduk ya Iya, misalnya gitu kan. kalau di sana- Kalau di sana Kayak gimana? mungkin ada kayak gestur tubuh. Iya. Nah kalau di Jepang tuh ya dia kayak gestur tubuhnya tuh mungkin Jepang tuh nggak Yang sampai terlalu- turun banget itu gimana? Itu tuh karena dia kayak terima kasihnya gitu tuh nggak, Oh, kayak sampai- selamat datang gitu, dia nunduk banget. Oh, Kayak Kayak menghormatin gitu Iya, ya. Sangat menghormati. menghormati. Iya, berarti Banget. lebih sangat menghormati ya. Nah itu nggak pandang bulu ya mungkin? Enggak. Sama warga pendatang pun juga kayak gitu ya? Iya. Oh. Gitu. Dia taat banget pokoknya.
Oh, berarti lebih ketat banget ya. Berarti emang sopan sih ya, jatuhnya kalau di negara Jepang tuh. Tapi menurut kajian nih, apakah culture shock itu pengalaman yang positif atau negatif nih? Bisa positif bisa negatif sih. Kalau positifnya mungkin buat orang-orang yang belum pernah keinjak ke negara tersebut terus tahu ininya, mungkin kayak oh Jepang tuh ternyata kayak gini, oh Singapura ternyata kayak gini, oh ternyata Hong Kong kayak gini, gitu-gitu sih. Cuman kalau positif kalau negatifnya tuh mungkin apa ya, negatifnya negara-negara tersebut tuh macam-macam sih, ada jeleknya ada baiknya juga Ya, sih. pasti. Itu pasti Ada sih. baik ada jeleknya Iya. juga. Kan kalau orang positif mungkin first impressionnya kayak wah ini negara Iya. kayaknya ramah nih, Ah. tapi Iya. kalau misalnya udah kelamaan di situ mungkin kita tahu sisi negatifnya Iya. kayak gimana. Iya. Kalau pokoknya udah under sebulan mungkin kita di sana udah baru mungkin bisa paham. ketahuan, Udah makin paham. Gimana jeleknya Benar, negara Iya. tersebut? Iya. Ya nih, sekarang kajian balik ke cara memperlakukan kayak bagaimana cara orang di sana memperlakukan orang pendatang. Menurut kajian tuh ada yang dibeda-bedain nggak sih? Kayak orang pendatang atau orang asli situ. Nggak Kalau sih, ibarat nggak kata ada. warlock gitu di mari. Nggak ada sih kalau di situ, cuman Oh, berarti kalau nggak ada misalnya- beda-beda gitu ya? Cuman kayak ada wisatanya tuh kayak di Singapura tuh ada ini kan, wisata itu dia ada buat lokal dan buat asing. Oh iya, Jadi berarti dibedain. loketnya tuh dibeda-bedain Iya, ya. dibedain. Oh iya. Oh, jadi kalau misalnya untuk warga lokal ya lokal, Iya, gitu. Asing oh beda gitu. beda. 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 Oh, jadi kayak misalkan nih, misalkan kita masuk, misalkan kayak candi lah, contoh kita mau masuk ke candi. Nah itu dibedain nih ya, kayak ini buat Iya, loket ini buat lokal, lokal. ini buat loket Asing. asing. Iya, betul. Oh, Itu Iya. ngaruh tuh buat ketertiban Iya. biasanya. Mm-mm. Iya itu ngaruh banget sih. Nih kajian, kayak kamu kan sering keluar negeri nih. Apa sih kesulitan menyesuaikan diri dengan mungkin makanan atau jadwal di sana? Kan Beradaptasi beda lah ya. tuh ya Iya. dengan di Indonesia. Kalau di Jepang sih tuh negaranya kan jarang banget makanan halal ya. Halal. Kita tuh lebih cari ini sih, kayak cari makanannya nggak ada babinya atau gimana gitu. Kita susah sih nyarinya makanannya kayak gitu. Kayak harus bener-bener berpikir kalau misalnya kita pesan nasi goreng, ada nggak sih berpikir kayak ini pakai minyak apa ya gitu. Kalau bisa kita juga nanya ke orang kayak makanannya halal atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak bisa pakai nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau bahasa asing, kita pakai Gestur. translate aja. Oh iya. Atau nggak translate ya. Oh jadi kalau misalkan kita mau pesan makanan di sana kan karena emang banyak yang non halal, jadi kita juga harus berhati-hati Iya, ya untuk hati-hati pesannya. juga, Jadi nggak asal-asalan iya aja nggak kayak sembarangan. kita misalnya pesan nasi goreng kayak udah nasi goreng aja aman, nggak ada daging babinya, tapi kan bisa aja Minyaknya pakai minyak. mungkin iya. Bumbu-bumbunya kan ada yang Oh berarti nggak tertera ya semuanya? Iya, nggak. Kayak ya udah Jadi kita seinginnya nggak bisa kita aja. sembarangan. Iya. betul. Nah, betul. jadi ini juga tadi yang saya mau tanyain, kayak misalkan kan emang kita nggak bisa bahasa mereka, jadi itu tadi kita bisa translate ya. Jadi bisa kita itu Ya kalau butuh translate banget. harusnya bisa sih, soalnya kan udah ini kan. udah emang Google kan. iya sih emang. Iya kan, apalagi Kalau sekarang udah translate banyak HP, kan Iya. AI. Nah, nih sekarang kajian balik ke budaya nih. Kayak pernah nggak sih kajian ngalamin situasi canggung karena perbedaan budaya? Canggung dalam kayak gimana tuh? Kayak perbedaan budaya gitu, kayak misalkan budaya di sana tuh kayak ada ritual-ritual tertentu gitu. Nah kajian tuh kayak canggung gitu. Ya mungkin kayak misalkan ada ritual apa nih, misalkan di Jepang kayak nyembah apa misalkan Iya. ya. Jadi kayak Kayak kajian kajian lihat ya, tuh wah beda nih kayak canggung Indonesia nih, kalau iya, misalkan gini. gitu. Jadi kajian kayak merasa Ritual budaya. Iya kayak awkward lah gitu. Iya. Kayak bisa. Kalau di Jepang tuh dia tuh kalau orang yang berpakaian muslim gitu tuh kayak aneh banget dilihat. Oh, Kayak, gitu? iya, aneh. Oh, berarti dibedakan ya? Soalnya bisa tuh pakaiannya kayak fugar-fugar gitulah. mungkin, Oh lebih terbuka Iya, ya. lebih terbuka. mungkin di sana minoritas. Iya. Oh, Bisa. Mungkin bisa Oh, jadi. iya. Nah kalau tapi di luar-luaran juga tuh kayak di semuanya tuh di kota-kota juga terbuka Nah, semua. kalau di negara Malaysia mah enggak, dia lebih banyak banyak Oh iya, karena banyak Malaysia muslim. masih Melayu. Iya. Masih Iya. ibaratnya masih 11-12 sama Indonesia. Iya, masih Betul. nggak beda jauh. Nggak Beda kata jauh. bebek sama kuda, Bebek belum sama beda. kuda, belum beda. Belum beda, masih sama. Masih sama. Tapi ada nggak sih kajian pernah nggak sih nih kayak jalan nih malam-malam di suatu negara. Nah itu tuh bingung tuh kayak kok Mau kemana? suasana malamnya tuh kayak gini. Atau enggak Itu merasa pasti takut lah seperti kayak di Indonesia. Enggak sih, kalau takut sih enggak ya. Cuman negara Jepang tuh kalau malam itu gimana ya? Dia tuh negaranya kayak apa sih bilangnya? Banyak kayak jual-jual gitulah. Pokoknya jual fugar diri. gitu Oh, lah. jual fugar. diri. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau di negara Jepang.
Soalnya banyak klub-klub juga. Nah, dia kan emang boleh ya kalau negara Jepang ya, boleh kayak gitu. Jadi Oh berarti emang legal ya? kita yang warga asing kayak ya udah kita harus hati-hati aja. Jadi nggak boleh Bisa sembarangan. jaga diri Iya. aja. Oh berarti nih kayak Sebisa mungkin. keluar malam tuh orang-orang yang vlogger buka gitu tuh normal. Pada iya, tapi kita pas keluarin kamera dia bakal tutup muka gitu loh. Oh. Karena kayak nggak boleh. Oh kalau dia sadar, kalau dia Iya. sadar dia langsung kayak tutup. Dia punya topengnya. Oh, ada topeng. Oh berarti emang udah topengnya. prepare, Udah prepare. emang udah disiapin semuanya. Dia Kayak udah gitu. naruh harga gitu loh digantung gitu. Di badannya. Iya. Oh mungkin ini juga salah satu sisi negatifnya mungkin. Iya, ya. ini sisi negatif lah. Masuk. Ini Negatif nih, guys. sisi negatif guys. Jadi ini tuh sisi negatif suatu negara. Nah, setiap negara pasti ada Pasti ada positif sisi dan positif negatif. dan Jadi negatif. kita jangan mengejudge. Ngejudge negara. Jadi benar, setiap negara pasti Pasti akan ada punya lah sisi sisi jeleknya dan jelek sisi dan bagusnya. baiknya. Oke, mungkin sekian aja dari kelompok kita. Nah, jadi ya kalau ini mungkin terlalu panjang kalau diceritain. Mungkin terlalu panjang kalau semuanya ditanya, jadi kayak ya mungkin cukup sampai sekian aja karena waktu juga yang terbatas. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.